Tanda yang pertama adalah lihat cara mereka merespon kita. Teman-teman pernah gak sih bertanya atau penasaran gimana cara orang introvert merespon atau berkomunikasi dengan kita saat mereka sedang marah? Setelah melakukan riset kecil-kecilan, akhirnya Sally dan tim sampai pada satu kesimpulan, yaitu orang yang introvert kalau sedang marah cenderung menghindari kita. Mungkin karena merasa kurang nyaman kalau harus menunjukkan kemarahannya di depan kita, sehingga menghindar menjadi coping mechanism atau cara mereka untuk keluar dari masalah. Teman-teman, menghindar juga bisa kita artikan dalam bentuk online ya. Misalnya kalau kita teks atau kita hubungi mereka, kita kontak mereka, mereka nggak akan langsung membalasnya. Butuh waktu bagi para introvert untuk mau dan bisa bicara lagi dengan kita. Terlebih jika memang tindakan atau perkataan kita membuat mereka marah. Dan kondisi ini bisa berlaku dalam konteks apapun. Boleh jadi keluarga, pertemanan, hubungan bisnis, percintaan, dan seterusnya. Tanda yang kedua bahwa si introvert sedang marah adalah mereka cenderung apatis atau bodoh amat. Artinya, saat mereka dalam kondisi marah, kecewa, atau dikelilingi emosi negatif, maka mereka cenderung menunjukkan sikap yang apatis dan tidak mau tahu, makin cuek dengan kondisi sekitar. Si introvert kalau lagi marah cenderung menutup diri secara emosional dan sosial, teman-teman. Dan ini membuat mereka seakan-akan gak peduli tentang apapun yang terjadi di luar diri mereka. Misalnya nih, partner bisnis kita yang introvert sedang marah besar karena alasan apapun. Maka biasanya dia akan menutup diri dari hal-hal soal bisnis untuk sementara waktu. Mereka menunjukkan sikap seakan gak peduli dengan kondisi bisnisnya. Setidaknya sampai emosi mereka meredah. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk menghakimi, namun untuk mengenali. Karena tentu bagi orang introvert, ini jadi salah satu cara menyalurkan coping mechanism, mengelola, bahkan bisa jadi meredam rasa amarahnya tadi. Tanda yang ketiga adalah love the private place. Kita tentu udah gak asing lagi dengan fakta bahwa orang-orang yang introvert cenderung menyukai kesunyian atau tempat yang sunyi. Wait, itu bukan berarti mereka gak suka berinteraksi dengan orang lain. Namun bagi mereka, kesunyian sangat dibutuhkan, bahkan bisa mengembalikan energinya. Itulah kenapa para introvert kalau lagi marah, cenderung suka berada di tempat-tempat yang sunyi atau lebih private. Karena dengan cara demikian, mereka bukan hanya bisa meredam rasa marah, namun juga bisa memproses emosi yang sedang dirasakannya. Mereka di situ juga punya kebebasan untuk menangis atau bahkan berteriak, mengeluarkan emosinya. Kalau teman-teman punya teman introvert kayak gini, please give them space. Let them take their time till they're ready. Kasih mereka waktu, berikan ruang untuk mereka sampai mereka siap. Tanda yang keempat adalah the way they project their anger. Kalau ada teman kita nih yang introvert sedang marah, maka coba cek apa yang dilakukannya. Mereka nggak akan marah-marah secara verbal, bertindak kasar, atau memaki secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Melainkan mereka cenderung meluapkan emosinya melalui objek lain, terutama benda mati. Penelitian pun menunjukkan bahwa orang introvert di abad 20 dan 21 lebih punya kecenderungan untuk meluapkannya melalui teknologi. Lebih-lebih, sekarang kita hidup di era digital. Yap, mereka bisa menulis sesuatu di gadget mereka, mengunggah foto, caption-caption tertentu, video yang memproyeksikan perasaan mereka, dan sejenisnya. Well, di satu sisi cara marah seperti ini memang baik, karena mengurangi potensi bertengkar dengan orang lain. Namun di sisi lain, emosinya bisa jadi nggak 100% tersalurkan, dan bisa jadi masih ada nih sisa-sisa emosi atau rasa marah yang terpendam, yang suatu saat bisa meledak dalam bentuk yang lebih destruktif. Tanda yang kelima bahwa introvert sedang tidak baik-baik saja adalah work is an escape. Ciri yang kelima bahwa si introvert lagi marah adalah mereka cenderung menggunakan pekerjaan atau kesibukannya sebagai pelarian. Saat si introvert menolak untuk bertemu dengan kita nih misalnya, menolak untuk berkomunikasi dan membahas masalah tersebut secara langsung dengan alasan bahwa mereka sibuk atau mereka punya pekerjaan lain, maka hold on, bisa jadi itu coping mechanism mereka. Alasannya adalah karena sibuk bekerja atau ada aktivitas lain yang gak bisa ditinggalin. Padahal sebenarnya ini adalah cara mereka menghindari kita, yang mungkin
benar-benar membuat mereka kesal, atau membuat mereka marah, atau membuat mereka sedih. Jadi daripada menghabiskan waktu dengan orang lain yang bisa membuat emosinya makin memuncak, para introvert rata-rata lebih memilih untuk tenggelam dan menikmati pekerjaan atau kesibukan yang mereka miliki.